Baik, teman-teman, kita mulai saja ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah yang sudah open kamera, kemudian sudah bersiap-siap dari awal tadi ya. Kita akan mulai pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya silahkan dipimpin doa dulu satu orang. Ista'adidna. Ad-du'a'u qabla bidayatid dars. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni wazidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min syarri. Amin. Masuk semua? Ada yang izin? Masuk semua, Zah. Ada Ica izin ya? Ica Iya, Zah, sakit. Ya, oke. Kita doakan teman kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan, dan yang izin, yang mungkin punya keperluan, semoga urusannya dimudahkan ya. Baik, jazakumullah sudah open kamera. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini itu adalah di kaidah pencacahan ya. Kemudian kita akan lebih spesifiknya lagi di aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kan supaya lebih semangat ya siang-siang ini. Ada game sambung kata. Jadi nanti dari Ustazah, Ustazah menyebutkan satu kata, kemudian Ustazah tunjuk satu orang, kemudian dia melanjutkan dengan kata yang berikutnya ditambah dengan kata yang Ustazah sebutkan sebelumnya. Misalnya gini. Saya bilang saya, kemudian Ustazah tunjuk Najla. Najla bilang saya mandi misalnya ya. Kemudian dilanjutkan lagi Najla sebut lagi teman apa gitu ya. Kemudian teman yang ketiga itu menyebutkan saya mandi. Nah, ditambah lagi dengan kata yang satunya lagi. Begitu ya seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, kita mulai ya. Sama Ibu Guru. Oke, benar nggak? Salah. Ada yang salah, ada yang kelewat ya. Berarti belum konsentrasi di siang-siang ya. Ada yang mau menyempurnakan kalimatnya terakhir? Silakan. Kami Zah. Iya. Ya, silakan. Dia. Kami bermain kelereng bersama di sekolah dengan ibu guru. Oke, ya kita kasih aplaus untuk semuanya ya ke pembelajaran kita. Jadi ini materi kita ya, kita masih di awal di bagian kaidah pencacahan ini. Nanti ada beberapa sub materi juga yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagian aturan penjumlahan dan aturan perkalian ya. Pembelajaran kita di bab ini, di materi ini ya ada 3. Menerapkan aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian, keduanya dalam masalah kontekstual, kemudian menganalisis permasalahan kontekstual yang dapat diselesaikan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian, serta menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ketahui bersama apa yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Yang pertama, kita akan berdiskusi dalam kelompok atau bekerja dalam kelompok. Jadi kelompoknya yang sudah saya bagikan kemarin ya. Kemudian LKPD-nya karena sudah juga diberikan, sudah dikirimkan tadi, sudah di-download. Nah, teman-teman nanti akan mendiskusikan LKPD itu ya, akan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Kemudian setelah dikerjakan, didiskusikan, akan dipresentasikan. Kemudian di akhir nanti ada tes formatif untuk semuanya. Sampai sini bisa dipahami apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Bisa. Oke, ya. Lihat gambar di depan, ini gambar apa nih? Mobil sama motor. Iya, mobil sama motor. Itu mobil motor ini dari mana nih kayaknya asalnya? Bengkulu. Oh, Bengkulu ya. Nah, sebelahnya nih ada gambar apa nih? Makanan, buah. Ada makanan ya, ada Telur, ya, ada telur, ada nasi, bekal makanan seperti itu. Susun ya, seperti plat nomor itu kan
ada susunannya 1990. Mungkin ada yang 1991 gitu ya. Ada yang di depannya diawali dengan 2, 3 dan seterusnya. Ini juga 4426. Mungkin ada yang 3 depannya gitu ya, ada 8. Nah, kita seperti itu bisa dihitung jumlahnya ya. Sama seperti ini, oh kotak yang ini isinya ada buah, ada sayur gitu, ada roti misalnya. Yang ini ada telur gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung bagaimana pasangan-pasangannya dan berapa jumlahnya gitu ya. Jadi ini berapa total susunannya atau berapa banyak cara penyusunannya itu bisa kita hitung dengan kaidah pencacahan ini. Ya, buka breakout rooms. Teman-teman akan berdiskusi selama lebih kurang 15 menit ya dengan kelompoknya, mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD yang sudah dibagikan tadi. Setelah didiskusikan, ya dituntaskan penyelesaiannya seperti apa, nanti akan kita presentasikan. Mungkin akan diwakili oleh satu kelompok, kemudian kelompok yang lain nanti menanggapi presentasinya. Kalau misalnya berbeda, disampaikan bedanya di mana gitu ya. Kalau sama juga mungkin ada yang langkahnya berbeda mungkin, tapi hasilnya sama. Nah, nanti kita diskusikan bersama. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Saya akan buka breakout room. Diskusi apa yang mau didiskusikan? Kalau jawab. Iya, itulah. Lanjut berdiskusi, jangan diskusi di dalam room ya. Ada yang dibahas di dalam room. Misalnya apa yang diketahuinya, nanti ada kesulitan boleh ditanyakan ke saya. Saya cek yang room lain ya. Sudah siap? Ada kesulitan tidak? Sudah disiapkan presentasinya di room ini? Udah. Ya, Pakai yang kamera diarahkan ke cara tulisannya. mengerjakan tadi. Udah. Oke, siapa yang presentasi? Kita. Oke, ya nanti tinggal beberapa detik lagi, nanti teman-teman silakan kembali ke room utama, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Nggak ada kesulitan ya tadi ya? Enggak, Pengerjaannya ya? Baik. Silakan mungkin satu kelompok yang mau mempresentasikan, yang lain nanti boleh menanggapi hasil pekerjaannya apakah sama atau berbeda gitu, hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 dan saya sendiri sebagai turis kita di Laksanaja dan anggota saya yang lainnya Nur Fadila, Martina Nurhaliza akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang telah diberikan. Pada nomor pertama, dapat diketahui bahwasanya terdapat beberapa poin penting. Pertama yaitu plat terdiri dari 4 angka dan 4 angka tersebut merupakan bilangan ribuan. Lalu angka pertama plat adalah angka 1 sampai 4 yaitu ada 1, 2, 3 dan 4 dan dari jam 7 sampai 8 adalah plat ganjil, jam 8 sampai jam 9 adalah plat genap dan setiap 1 jam akan berganti plat. Dan batas waktu dalam seharinya yaitu jam 17 dan dalam 1 jam maksimal terdapat 450 kendaraan. Di soal tidak menyebutkan bahwasannya tidak boleh adanya pengulangan, sehingga kami mengasumsikan bahwasannya angka 1 sampai dengan 0 termasuk ke dalam angka yang boleh diambil. Dan angka satuan kami ambil 5 angka yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9 karena pada soal terdapat syarat bahwasanya yaitu ganjil. Dan setelah kami kalikan, kami mendapatkan hasil yaitu 2000 dengan metode komplement, yaitu 2000 dikurang 1800 dan menghasilkan 200 yang merupakan solusi atau penyelesaian akhir dari diskusi kami. Pencacahan atau aturan perkalian dan pertambahan itu dapat kita temukan atau kita dapat gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti dalam permasalahan tadi mengenai plat genap ganjil, terus masalah pakaian, jalur yang dilewati dan lain-lainnya.
Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizkita dan teman-teman, kita kasih applause dulu ya untuk kelompok 3 ya berarti ya. Nah, sekarang yang lain. Mungkin kita bahas juga, kita diskusikan bersama. Yang lain seperti apa? Apakah berbeda penyelesaiannya atau seperti apa? Mungkin ada pendapat dari kelompok lain? Akhirnya pakai komplement dulu Oke. gitu. Perhitungannya tadi dari yang diketahui, permasalahannya secara umum, ada yang berbeda? Tidak, Za, karena kami juga pakai itu. Berarti metode slot filling. Oke. Aturan perkalian juga ya. Kesimpulannya dari kelompok 1 atau 2 ini tadi? 1 ya? Kelompok 1, kesimpulannya? Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil diskusinya tadi, kalau kelompok 3 tadi, aturan perkalian itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kelompok 2, kelompok 1 mungkin berbeda. Hasil kesimpulan kelompoknya. Silakan disampaikan. Atau boleh dibantu Tia sama teman-temannya yang lain yang satu kelompok. Kesimpulannya. Aturan perkalian dan pertambahan itu berbeda. Oke, aturan perkalian dan aturan penjumlahan itu berbeda. Itu kesimpulan dari kelompok 1 ya. Kalau yang kelompok 3 jawabannya juga sama, Zah, pakai aturan perkalian juga. Oke, terus kesimpulan dari kelompok 2? Kesimpulannya menyimpulkan aturan perkalian sama penjumlahan itu dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Terus dapat juga untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan. Oke. Baik ya, terima kasih ya untuk semua kelompok sudah menyampaikan pendapatnya semua. Silakan, siapa tadi yang raise hand? Aturan, oke, Rizkita, silakan. Salsa. Aturan perkalian apa atau aturan penjumlahan apa menurut Rizkita apa? Boleh disimpulkan? Kalau aturan perkalian itu dalam penyelesaiannya menggunakan slot fill. Kalau misalnya aturan pertambahan itu konteksnya lebih ke pemilihan dengan ada kata atau. Oke, ya, oke, boleh seperti itu. Kesimpulan dari Salsa ya, nggak satu waktu makainya, pakai baju kaos atau kemeja gitu dipakainya, tidak dipakai dua-duanya ya, pakai kaos dan kemeja sekaligus gitu, tidak, tetapi terpisah atau tadi ya aturan penjumlahan itu sifatnya seperti itu. Sedang misalnya saya punya jilbab 2, punya baju 3. Nah, mau memasangkan baju sama jilbabnya itu ya dikali ya 2 kali 6 karena nggak bisa pakai jilbabnya aja bajunya nggak dipakai, atau misalnya pakai jilbabnya aja bajunya nggak dipakai gitu ya, dia dipakainya sekaligus. Nah, itu untuk memudahkan kita dalam memahami tadi aturan perkalian dan penjumlahan. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi kan sudah berkelompok ya. Nah, sekarang kita kerjakan sendiri-sendiri soalnya ini. Silahkan dijawab. Kemudian nanti jawabannya dikirimkan di link Google Drive, Google Form yang sudah saya kirimkan di grup. Nanti jawabannya dikirimkan di sana. Kita sudah membahas soal-soal, baru kita akan melanjutkan ke kaidah pencacahan yang berikutnya, yaitu permutasi. Ya, tadi sudah dibahas juga di awal apa saja yang termasuk materi atau submateri yang ada pada kaidah pencacahan. Dalam kondisi COVID ya, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan kita ya, jangan keluar rumah tanpa masker, tetap membawa hand sanitizer kemana-mana seperti itu. Kemudian jangan lupa titip salam untuk orang tuanya di rumah, sampaikan salam dari saya ya. Baik, kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini kita tutup, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jazakumullah khair. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Zah. Afwan. Ustaz, sebelum